Dan saudara, akhirnya saya sampai di tempat kejadian perkara, tempat ditemukannya Iwan Budi yang tewas dalam kondisi yang mengenaskan, terbakar dan juga sebagian tubuhnya hilang. Kalau saya melihat di depan saya, saudara, Anda bisa melihat ini ada banyak petugas kepolisian dan juga Satpol PP yang masih mencari bagian tubuh dari almarhum Iwan Budi. Tapi nanti saya akan ke sana, saya akan menemui Kapolres. Sebelum saya menemui Kapolres Tabes Semarang, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar, saya melihat, saudara, ada keluarga dari Iwan Budi yang juga ikut membantu pencarian di sini. Saya ingin menuju ke sana nanti. Kalau Anda lihat, saudara, sebelah sana adalah laut, ya, Laut Jawa, dan ini merupakan lahan yang kosong ini dengan alang-alang yang sangat tinggi kalau Anda lihat ini. Saya melihat, saudara, ada anjing yang bersama juga dengan pemiliknya. Permisi, Bung siapa ini? Andra. Andra. Ini putra almarhum ya? Iya. Iwan Budi. Oh, ini anaknya, saudara, putranya. Ini anjing kesayangan dari Pak Iwan Budi? Pak Iwan. Oh, ini dia sedang mencari, ya saya mohon maaf ya, bagian tubuh yang mungkin masih belum ditemukan ya? Iya. Sudah dikondisikan, maksudnya kok bisa tahu kalau dia sedang mencari misalnya? Sudah dikasih bajunya Papa sih. Oh, dicium dulu? Diciumkan dulu. Baju Papa, lalu kemudian dia... nyari sendiri. Oke. Sebelumnya pernah dilakukan seperti ini? Disuruh mencari apa dan lain sebagainya mungkin? Belum pernah. Tapi memang dia terus mencari ya, memang saudara? Dari kemarin sebelumnya. Dari kemarin ya? Kemarin dia nyium tangan yang dapat itu. Oh, Dia langsung lari ke sana. arahnya benar ya? Ya. Oke. Karena ini ribut kan nggak memungkinkan kita masuk. Betul. Itu harus ada alat untuk kemudian motong-motong alang-alang. Itu tinggi sekali alang-alang ini. Siapa namanya? Mochi. Mochi. Ini Mochi sempat mencari Papa Iwan Budi? Iya, sempat tunggu di rumah. Di depan pintu? Di kursi ya, depan pintu. Oh, hari apa itu berarti? Ya, selama menghilang ya, Papa. Berhari-hari? Heeh. Oke. Mochi ini memang yang merawat Bapak, yang kasih makan dan lain Iya. sebagainya? Oke. Jadi memang dia ikut merasa kehilangan juga dan dia nunggu. Dan sekarang memang dia terus coba bantu cari ya. Terima kasih Mas Andra, ini putra kedua. Putra kedua, kembar ya? Kembar. Ada adiknya juga dari almarhum Iwan Budi. Terima kasih Mas Andra ya. Iya. Saya akan menuju ke sana, saudara, untuk kemudian melihat bagaimana proses pencarian oleh petugas kepolisian dan juga Satpol PP dari jajaran Polres Tabes Semarang. Termasuk juga nanti saya akan mewawancarai Kapolres Tabes Semarang. Saudara, ikuti saya, saudara. Eksklusif di Aiman. Saudara, kalau Anda melihat di sebelah kanan saya ini ada garis polisi, saudara. Nanti saya akan mencoba masuk, saudara, karena di sana ada petugas kepolisian yang tengah melakukan olah tempat kejadian perkara dan mencari bagian dari sisa potongan tubuh yang masih belum ditemukan saat ini. Saya mendapat informasi adalah kepala, sebagian tangan, dan juga kaki bagian kanan. Saya akan menemui Kapolres Tabes Semarang, ya, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar. Nanti saya akan mencoba untuk masuk ke dalam. Pak Kapolres, Ya, Aiman, Kompas TV. Ya. Sehat selalu Pak Kapolres, Komisaris Besar Polisi Irwan Anwar. Ini sedang dilakukan olah tempat kejadian perkara. Ya, Sudah terbuka ya? proses pencarian bagian tubuh yang belum ditemukan. Apa saja nih Pak Kapolres? Jadi pada saat ditemukan kan dari bagian tubuh yang belum ada itu bagian kepala, Kepala, kemudian kepala semua ya? kepala semua, leher ke atas. Hmm. Kemudian tangan kiri kanan. Ini nih. Oh, dari sini kiri kanan, ya? ya. Kiri kanan dua-duanya tidak Dua-duanya tidak ada. Kemudian lutut ke bawah, kanan tidak ada. Oke. Kita boleh ke sana, Pak Boleh Kapolres? Mas, saya. Ini titik lokasi di mana ya? Titik Saya lokasinya ini, melewati ini, saudara. Garis polisi tapi sudah minta izin ke... Ini kan Pak kemarin Kapolres. ini semak-semak semua Mas, Iya. bersihkan. Oh, ini semak-semak Ya, semua. semak semua. Dan saudara, ini adalah lokasi tempat pertama kali jenazah ditemukan. Ini kalau saya lihat memang masih ada... Nah, ini bekas-bekas bagian motor nih, sepertinya. Iya, betul. Ada koin juga ini. Iya. Ini koin, saudara, mungkin ada di kantongnya. Ya, mesin-mesin motornya. Mesin motor ya. Dan ada bagian-bagian juga yang pecah, bagian dari motor, saudara. Jadi bagian tubuh yang sudah kita ambil, kita bawa Ya. ke rumah sakit dan sudah dilakukan pemeriksaan forensik. Forensik, Jadi ada ya. dua kesimpulan yang didapatkan. Yang pertama, korban ini itu sudah dalam keadaan meninggal kemudian dibakar. Artinya kan ini pasti korban kejahatan. Kemudian poin kedua, bahwa ini adalah jenazah dari saudara Iwan.
Betul. dari hasil pemeriksaan DNA. DNA sudah dipastikan itu. Sudah dipastikan. Tapi begini, ini logika. Tapi Iya. tentu saya tidak mendahului penyelidikan kepolisian. Iya. Bahwa ketika ada mayat di sini, jenazah di sini dengan motornya, Iya. maka kemungkinan besar Iya. ia dieksekusi di sini. Iya, betul. Kalau ia dieksekusi di sini, saya akan mencoba merunut Pak Kapolres. Perjalanan dari yang pertama kali ditemukan CCTV fotonya di Iya. Gajah Mungkur dekat Akpol, menuju ke sini kan belum tahu jam berapa. Tapi kan perjalanannya itu harusnya banyak diketahui oleh CCTV. Iya. Informasi yang saya dapatkan, saya konfirmasi, koreksi kalau saya salah. Informasinya hanya didapatkan CCTV yang ada di SPBU tersebut, Gajah Mungkur dekat Akpol. Apakah betul? Yang lainnya tidak ada? Yang terpublish hanya itu, tetapi pada titik-titik lain juga sudah kita dapatkan. Oh, masih dalam kondisi ia mengendarai motor? Iya, betul. Terakhir sampai mana itu? Menuju ke sini? Menuju ke sini. Dalam CCTV itu, ia bersama siapa? Sendirian? Sendiri. Jamnya pagi. Pagi. Oh, ini informasi baru, saudara, yang belum pernah diungkapkan sebelumnya. Artinya, pagi hari ia menuju ke Pantai Marina. Ada apa? Kan di sini tidak ada apa-apa. Saya ingin tanya, apakah ini terkait dengan ia menjadi saksi kunci kasus korupsi? Masih terlalu cepat kalau saya ungkapkan motifnya, tetapi motif soal korupsi itu kan salah satu premis yang kami kembangkan. Artinya ada kemungkinan motif pribadi di luar kasus korupsi itu? Ya, sangat dimungkinkan. Kalau sampai kemudian dibunuh, lalu kemudian, ini saya harus katakan, dimutilasi, dan juga apalagi kemudian dibakar. Di sini memang ditemukan pisau. Ditemukan pisau? Ada pisau yang ikut terbakar. Artinya ada unsur dendam di sana? Ya, dalam ilmu kriminal forensik ya. Ya memang itu masuk kategori kejahatan sadis ya. Pada kes-kes lainnya itu soal asmara, soal hubungan tertentu, Ya. bukan kejahatan biasa lah kira-kira gitu. Artinya ada dendam di situ? Ya, ini pelaku dengan korban sudah saling kenal. Saling kenal. Ya. Meskipun juga tidak menutup kemungkinan selain motif pribadi tadi juga ada motif soal korupsi tadi. Tidak Ya, menutup kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan. Yang jelas sejauh ini polisi hanya menemukan satu orang, meskipun juga ada orang-orang lain di CCTV yang kemudian ditangkap sekitar 200-300 meter dari sini, Ya. yang mungkin dicurigai terkait dengan pelaku pembunuhan ini. Ya, betul sekali, Mas. Ada kesulitan untuk mengungkap ini karena pelaku pembunuhannya misalnya dikatakan profesional. Dalam setiap kejahatan kan pasti meninggalkan jejak. Ya. Sesulit apapun artinya ada peluang untuk mengungkap kasus tersebut. Memang untuk kasus ini ya handicapnya handicap kecil lah. Tetapi upaya-upaya dari penyidik untuk mengungkap kasus ini seterang-terangnya Oke. semakin mengerucut sekarang, Mas. Baik. Dan ini menjadi tantangan kami di Kepolisian Polrestabes Semarang untuk mengungkap kasus ini secepat-cepatnya. Dan mudah-mudahan bahwa Polrestabes Semarang, saya yakin bahwa sudah mengumpulkan banyak data, tidak lama lagi kemudian juga untuk mengungkap ini. Dan Iya, merupakan Mas. bagian dari pengabdian kepada publik untuk keadilan terkait kasus ini. Pak Kapolres, terima kasih. Tapi boleh saya keliling Boleh, Pak Mas. Kapolres Ini begitu juga? dari upaya untuk mencari Iya. bagian-bagian tubuh yang lain. Karena di Oke. sini kan titik pertama ditemukan. Iya. Kemarin itu ada 3 titik itulah bagian ditemukan. Oke. Kemungkinan Kita ke sana, Pak Kapolres? Oh ya. Saya menuju sana, saudara. Jadi dibuangnya tidak jauh ya? Iya. ternyata. Ini kemungkinan Iya. itu dibawa oleh binatang liar. Oh, Titik oke. ini. Kemungkinan juga itu dilempar oleh pelaku. Untuk apa dilempar? Kalau dugaan kami karena proses pembakarannya tidak sempurna kalau yang bagian Oh, oke. Ya. Kalau dia tetap di sana kan Kelihatan. Ini kan kemarin pintasan ini. Ada jalan setapak Iya, di sini. iya, iya, iya. Dari jalan raya menuju ke pantai. Jadi dua tangannya. 3 titik ini. Ya, 3 titik ini. Oh, 1, 2, 3. Kedua Iya. tangannya ya? Iya, betul. Ini sedang melakukan pencarian, ada satu bagian kaki yang memang belum ditemukan. Ya, kepala Dan kaki ya? Iya, Dua, sebelah kanan. kepala dan kaki sudah. Sambil mencari bagian tubuh yang belum diketemukan, Ya. fokus kami dengan tim yang ada di lapangan itu bagaimana mengungkap pelakunya. Betul. Ya. Ini Satpol PP juga, Pak? Silakan. Iya, Satpol PP. Ini kan yang meninggal ini keluarga besar Betul. dari pemerintah kota. Pemkot, ya. Iya. Jadi saudara, memang medannya memang seperti ini, saudara. Ini tinggi sekali. Ke atasnya Anda bisa melihat ini. Ini mungkin sekitar 4 meter, 5 meter. Kira-kira begitu. Iya. Dilakukan proses pencarian terkait dengan bagian tubuh yang belum ditemukan, yakni kepala dan kaki. Ini Bapak dari Polrestabes atau dari Polsek Oh, Semarang Barat. Polsek Semarang Barat. Ini masuk wilayah Jadi Polsek jajaran, Semarang Barat. Jajaran Polsek di sekitar sini ya. Iya.
Ya, Ini anjing pelacak saudara yang bisa mencium adanya bagian-bagian tubuh dan sampai saat ini belum ada. kemarin tunjukkan. sudah kan kemarin dari mereka. Oh, Nah. yang ini, yang tangan dari anjing ini. Iya. Siapa namanya? Cucu. Oke. Luar biasa nih. Dan saudara, saya baru saja mendapat informasi ada temuan bagian tubuh dari almarhum. Masih hilang kepala dan bagian kaki, saudara. Tadi ketemu apa, Pak? Oh, ini, Pak. Boleh saya lihat, Pak? Ditemukan oleh Pak Kapolsek Semarang Barat, Pak, betul ya? Komisaris Polisi Diki. Ini seperti tulang rusuk nanti, tapi tentu akan dicek kembali, dilapor. Dan juga pisau, saudara. Ini pisau ini diduga kuat adalah pisau yang digunakan untuk membunuh almarhum. Kenapa? Tadi saya tanyakan ke Pak Kapolrestabes, karena ada dugaan bahwa pisau ini digunakan dibunuh karena ikut terbakar. Jadi memang bagian dari proses eksekusi pada waktu terjadinya pembunuhan yang kemungkinan dilakukan di sekitar lokasi ini. Saya akan terus menggali, saudara, eksklusif di Aiman.